Pernah ada satu kelas yang berusaha ngejekin juga kayak 30 orang gitu kan. Saya lewat, dia ngejekin, dia ngelemparin saya pakai sampah kan. Wah, saya marah besar. Ada yang saya pukuli, hidungnya berdarah. Ada yang saya ceburin ke dalam got. Yang sisanya saya pukulin. Jadi semuanya pada ketakutan. Besoknya begitu ngelihat saya tuh pada takut. Akhirnya hampir. Tapi karena waktu itu saya mengalami kecelakaan. Walaupun udah juara 4 nih nasional, harusnya dapet nih. Nah, nggak jadi gitu. Oh, kecelakaan apa? Kecelakaan patah kaki. Oh my God. Ditabrak kereta. Jika seseorang mempunyai sebuah disability, mungkin kalau diri saya pun mungkin juga saya bisa komplain, marah dan lain sebagainya. Tetapi hari narasumber kita luar biasa spesial, di mana Marilyn ya, hi, welcome Marilyn. Kamu adalah sebagai kategorinya adalah tunanetra, benar? Iya. Berarti seorang yang difabel, benar ya, disabilitas ya. Iya. Tetapi Marilyn, kita ngobrol baru tahu bahwa dia seseorang yang menggunakan platform yang dipunya untuk terus menyuarakan hal-hal yang dialami hari ini untuk kebaikan bagi banyak orang yang disable juga ya, Marilyn ya. Pertama-tama kamu tunanetra, dari kecil atau dari bayi atau bagaimana? Jadi saya itu kan terkena yang namanya congenital rubella syndrome. Nah, congenital rubella syndrome itu artinya anak itu dari sejak dalam kandungan terkena virus rubella. Ibunya yang kena, jadi dalam anak kandungannya itu kena. Nah, begitu lahir, biasanya anak dengan rubella syndrome ini dia mengalami yang namanya katarak kongenital. Nah, si katarak kongenital ini sebenarnya kalau dioperasi sejak dini usia dia 6 bulan, dipasangin lensa dari IOL namanya intraocular lens, dia bisa dilatih kemudian dia bisa melihat. Nah, tapi di saya karena di masa itu di Medan masih sangat kurang pengetahuan dokternya, pengetahuan dari orang-orangnya tentang ini. Terlambat banget dioperasinya sampai saya usia 20 dulu. 20 tahun? Iya. Oh, berarti udah terlambat? Udah terlambat, jadi memori penglihatannya saya nggak ada. Jadi akhirnya saya nggak melihat. Nah, kamu nggak bisa melihat itu ada berapa persen tidak bisa melihat? Kata dokternya itu nggak bisa dinilai dengan persentase. Tapi dia bilang jaraknya itu kalau ya untuk mata kiri itu sekitaran 6 meter, yang sebelah kanan itu awalnya tahun lalu itu dia cuman hand movement namanya. Jadi orang ngelambain tangan lihat gitu ya. Tapi untuk tahun ini, tiba-tiba dia muncul penglihatan tuh. Kayak sekitaran 30-40 cm ke depan kelihatan gitu. Oh, kok bisa tiba-tiba ada perubahan yang baik ya? Dokter juga nggak bisa jelasin. Tapi ada beberapa orang yang punya spekulasinya gini loh. Apakah kemungkinan mata kamu itu nggak lihatnya disebabkan oleh serangan dari autoimun itu ke retina. Jadi begitu autoimunnya itu terobati, maka dia menjadi melihat. Ada orang yang bilangnya mungkin seperti itu. Nah, tadi kamu bilang ada autoimun, kamu juga ternyata terkena penyakit lupus. Dan lupusnya yang beda ya daripada yang lupus biasa. Bisa jelaskan apa penyakit yang kamu alami itu? Jadi lupus itu kan dia ada kategori ya. Lupus itu ada yang sistemik, kayak punya saya sistemik itu maksudnya bisa menyerang seluruh organ tubuh, bahkan lebih dari 2 sih biasanya baru dikatakan sistemik. Ada yang namanya lupus nephritis, dia hanya nyerang ke ginjal aja. Ada yang lain-lain lagi, sebenarnya ada banyak. Nah, SLE sendiri terbagi atas 3, derajat ringan, menengah, dan berat. Nah, di saya rezekinya itu di derajat berat. Kenapa kamu bilang rezeki? Bagi saya gini, setiap musibah, setiap sesuatu yang negatif yang terjadi pada kehidupan manusia, atau sesuatu yang positif, itu adalah sebuah rezeki. Dan bisa juga jadi sebuah musibah. Kenapa gitu? Misalnya gini, kita punya uang banyak, terus habis itu kita pakai uang itu untuk beli banyak baju, terus taruh di lemari, kita pakai sekali, bosan, taruh lemari, taruh lemari. Nah, itu kan uang dia, padahal lebih banyak orang di luar sana yang pengen punya baju, ya kan? Nah, jadi uang dia kan bukan jadi rezeki yang bagus kan, tapi bisa jadi sesuatu yang jelek. Nah, tapi saya ketika mengalami lupus yang berat ini, saya punya kesadaran, mata saya terbuka bahwa di luar sana ada banyak sekali orang yang berjuang menghadapi suatu kondisi penyakit yang kronik. Orang disabilitas itu, udah disabilitas juga bisa sakit loh. Nah, dari situ mata saya terbuka, membuat saya melakukan sesuatu, dan saya anggap itu adalah rezeki saya untuk berbuat baik pada sesama. Saya agak mundur dikit sekarang ceritanya ya, karena itu kan tadi summary daripada penyakit kamu alami hari ini. Ketika kamu dari kecil lahir, tadi bilang dari bayi, karena kena dari kamu berperut ibu kamu di kandungan, udah ada masalah dengan mata kamu. Jadi kalau kamu sekolah dulu kecil, teman-teman kamu ada yang menghina kamu atau membuli kamu nggak? Iya, jadi saya kan sekolahnya di reguler, enggak di SLB.
Jadi kalau di sekolah reguler, gurunya aja juga ikut ngebully. Dia sengaja jatuhin barang, dia suruh saya cari. Serius. Wow, SD berapa ini? SD kelas 1. Serius? Serius. Wow. Di mana saya mau cari orang saya nggak lihat. Wow, sampai kayak begitu. Terus kamu, perasaan kamu gimana? Kamu anak kecil kan itu kan sangat kecil sekali. Waktu itu saya nggak ngerti apa-apa. Teman-teman saya juga sering ngejekin, mata kamu kero katanya. Awalnya saya nggak ngerti apa-apa ya. Terus habis itu saya kan kurang lihat. Jadi apa yang tertulis di depan papan tulis itu nggak tahu. Jadi mereka tuh selalu menuduh saya malas belajar. Bukan malas, saya nggak lihat gitu loh. Baru kemudian, jadinya kan prestasi saya tuh jeblok banget ya. Jadi orang itu pikir hanya anak yang nakal nih, males nih. Saya juga mengalami fenomena yang namanya dancing eye. Di mana gerakan matanya itu terus kiri kanan, tapi saya nggak bisa kontrol. Orang pikir saya tuh nggak sopan, nggak punya eye contact. Nah, itulah akhirnya saya dihukum. Jadi pergi, karena nggak bisa sekolah kan, nggak pinter, dikursusin tuh pagi. Nah, di tempat kursus gurunya kan lihat udah tulisannya jelek, nggak bisa sekolah ini. Padahal kalau dekat kan tulisannya bagus kan. Habis saya bilang, kamu malas, dipukul tuh. Sampai siang ke sekolah. Di sekolah juga sama. Kamu itu malas banget, nggak mau nulis catatan, padahal tulisan kamu bagus. Dia tanya, apa ngerti? Masih umur 5 tahun ya, masih TK, Pancasila aja hafal. Tapi ini kok males? Dipukulin juga. Sampai rumah malam hari, dilihat orang tua, ya ampun nilai rapotnya ini hancur semua. Dipukulin lagi. Menurut mereka, anak yang begini tuh harus dipukulin biar sadar, biar rajin belajar. Jadi orang tua kamu tuh tidak menyadari kamu tuh ada tunanetra pas kamu lahir dong? Mereka sebenarnya tahu, udah bawa ke dokter A, B, C gitu. Tapi semuanya bilang, ya udah anak ibu kan bisa diapa-apain, bawa pulang aja. Terus ada satu yang bilang gini, tunggu dia 17 tahun dulu, nanti dioperasi, siapa tahu bisa lihat gitu. Makanya kalau contohnya orang tua kamu menyadari bahwa ada masalah tersebut, maksudnya kan membantu kamu ketika sekolah gitu. Kok malah jadi terbilang malah, kamu kok laporannya kok nilainya merah dan lain sebagainya, malah menghukum kamu. Karena kan dia sebenarnya sudah panggil kayak ART gitu ya, untuk bantu tulisin catatan. Nah, udah saya hafal itu cepet. Dia bilang apa, dia ngomong saya cepet. Tapi masalahnya kan waktu ujian, itu kan soalnya ditulis di depan papan tulis. Bagaimana saya mau menjawab ujian, sedangkan saya nggak tahu soalnya apa. Ibu kamu atau bapak kamu nggak pernah ke sekolah minta apa ekstra treatment lah, beda treatment untuk masalah kamu? Gurunya nggak terlalu yang peduli banget gitu loh. Wow, oke. Nah itu kalau gitu ketika kamu bertumbuh besar dengan tadi katakan ya mungkin kata bully, dihukum, dicap males lah, mungkin tidak pintar dan lain sebagainya. Bagaimana kena pemikiran perasaan kamu ya? Jadi seiring berjalannya waktu, saya makin besar sampai usia 10 tahunan, saya punya pemikiran gini loh. Saya sekolah di sekolah agama waktu itu. Nah, Tuhan katanya ngajarin orang berbuat baik. Ini kenapa semua orang berbuat jahat, tapi kok Tuhan nggak kasih hukuman ke mereka? Saya nggak buat salah apa-apa, tapi kenapa saya yang dihukum? Akhirnya saya punya ide nih, ya kan? Sebenarnya kan saya bukan anak yang gimana banget ya, masih punya kecerdasan yang lumayan. Punya ide nih, kamu buat jahat, saya juga boleh, saya juga punya hak yang sama untuk berbuat jahat. Mulai tuh saya yang merancang bagaimana membuli orang. Orang ngomongin saya, kero kamu, saya kejar sampai dapat, saya pukul. Pernah ada satu kelas yang berusaha ngejekin juga kayak 30 orang gitu kan. Saya lewat, dia ngejekin, dia ngelemparin saya pakai sampah kan. Wah, saya marah besar. Ada yang saya pukuli, hidungnya berdarah. Ada yang saya ceburin ke dalam got, yang sisanya saya pukulin. Jadi semuanya pada ketakutan. Besoknya begitu ngelihat saya tuh pada takut. Dan saya juga ngerancang kejahatan-kejahatan lainnya, kayak sengaja mutusin jemuran tetangga. Dia kan suka ngejekin saya tuh. Biarin lu, habis nyuci, kan capek lagi lu kan. Dia jemur kasur tuh. Saya siremin lu kasurnya biar basah. Biarin lu, nanti malam lu gak usah tidur. Jadi di situ kejahatannya saya. Kamu pengen tes juga ya? Pengen tes apakah Tuhan itu, kalau saya juga bekerja berarti juga diapain juga kan begitu ya? Kan mereka nggak dihukum. Iya, saya juga kenapa saya harus dihukum? Kan win-win dong. Iya. Guru aja saya kerjain. Kan dulu kan duduk di kursi kayu ya. Benar. Kita tahu tuh ada balsam yang semacam apa gitu yang warnanya putih bening, vapor. Kita olesin tuh di bangku. Pas gurunya duduk, dia kan nggak berwarna, nggak beraroma, nggak ada apa-apa yang ketinggal. Pas duduk kan panas.
Oh, kayak fix itu ya? Iya, Kayak iya, zaman betul. dulu gitu ya? Jadi Oh. begitu dia merasa panas, tapi kan dia nggak bisa bilang apa-apa juga kan. Dia bingung kan, ini kenapa gitu. Itu pekerjaannya saya. Biasanya orang nakal kayak gitu biasanya pintar tuh otaknya tuh. Iya, bener. Terus Marilyn sendiri kapan mulai merasa kayaknya ini kejahatan-kejahatan ini ya nggak ada artinya, tidak ada gunanya dan berubah? Waktu itu saya masih SMP. Saya itu kan dulu sekolah agama ya, Kristen tuh. Disuruh siapin ruangan ibadah, disuruh siap manggil pengkhotbah gitu, mau aja. Nah dari situlah mulai ada perubahan bahwa orang jahat tuh nggak boleh dibalas jahat, kamu tuh harus bertobat gitu. Nah tapi waktu itu ya tobat, tomat lah ya, tobat kumat gitu. Oke. Jadi begitu SMA ketemu sama seorang guru yang ngajarin bahasa Jepang. Nah, beliau ini baik banget. Dia suka kasih saya kesempatan kayak dia nanya gini, sederhana banget. Marilyn, kamu kalau udah gede, cita-cita kamu apa? Nah, refleks nih saya jawabnya gini. Guru, saya cita-citanya satu aja, ngemis. Wow. Kenapa ngemis katanya? Karena saya lihat di sinetron, saya lihat di TV, orang yang nggak bisa lihat itu kerjanya ngemis, guru. Soalnya guru bilang gini, kamu kan pinter. Emang gak ada impian yang lain apa? Coba kamu pikir-pikir dulu deh. Akhirnya muncullah satu impian. Guru, saya ingin suatu hari naik kereta api tercepat di dunia yang ada di Jepang. Shinkansen. Iya, iya. Dia tanya, bagaimana caranya? Guru, saya optimis. Saya akan belajar mengikuti lomba pidato bahasa Jepang. Saya akan menang dan saya akan memperoleh impian saya. Benar, saya belajar. Kan waktu itu pidato itu lombanya tingkat provinsi ya, satu sekolah cuma boleh utus satu, dan guru percaya kalau saya yang pergi. Kepala sekolahnya mencak-mencak dong. Kamu guru, kamu ngutus dia kan nggak bisa sekolah, dia kan nakal gitu, dia itu kan buat onar. Tapi guru bilang kasihlah dia kesempatan. Dan akhirnya benar saya juara 1 tingkat Sumatera Utara. Wow. Itu bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Kamu bisa bahasa Jepang sekarang? Kurang lebih aja sih, karena kan udah lama nggak praktis ya, lebih banyak di sekolah ya gitu. Terus sempat ke Jepang akhirnya? Akhirnya hampir, tapi karena waktu itu saya mengalami kecelakaan, walaupun udah juara 4 nih nasional, harusnya dapet nih, nggak jadi gitu. Oh, kecelakaan apa? Kecelakaan patah kaki, Oh my God. ditabrak kereta. Apakah bahasa Indonesia sepeda motor? Sepeda motor. Kalau di Medan bilangnya kereta. Itu gara-gara kamu nggak kelihatan atau gimana? Iya, karena saya nyebrang, saya nggak bisa lihat. Terus kamu kapan didiagnosa dengan SLE yang tadi kamu bilang tingkat berat itu? Ya, ketahuannya pertamanya tahun 2023. Berarti buat tahun lalu. Iya. Apa gejalanya, Marilyn? Gejala awalnya itu dimulai dari Februari dulu, tahun 2023. Kan kami lagi main tuh sama anak sekolah. Biasalah ke lapangan, kena matahari. Tiba-tiba kayak mata saya itu ngerasa nggak nyaman, buram gitu. Pas nguap itu kok nggak ada air matanya ya. Baru nggak berapa lama malamnya itu tiba-tiba kok ada luka di hidung dan itu berdarah. Maksudnya luka tiba-tiba begitu muncul? Iya, di dalamnya tapi bukan di luar. Masih berdarah gitu Iya, jadi perih ya berdarah gitu. Lalu tanya dokter mata. Dok, kok begini? Karena kan dokter mata itu yang nanganin aku dari kecil, dari usia 15-an gitu. Gak apa-apa, saya kasih salep mata aja, ini kering aja. Ya udah. Dokter THT-nya bilang gini, cuaca panas, biasa deh gitu. Udah. Selang 2 hari, itu sakit lutut. Kan kaki saya pernah patah. Ya pikirannya simpel kan, oh mungkin efek dari situ. Ke dokter ortopedi deh. Di foto ronsen, gak ada apa-apa, nggak apa-apa, dikasih obat pereda nyeri aja. Ya udah. Gak berapa lama, itu kan bulan Februari, bulan April, teman kerja saya itu kan rata-rata nggak lihat, tapi ada satu staf yang bisa lihat. Pas lagi saya tidur, dia tuh masuk, terus dia manggil. Saya tuh kan di sekolah selalu dipanggil dengan julukan opung. Opung itu kakek, bahasa Batak untuk orang yang lebih tua, nenek atau kakek gitu. Karena saya tuh kan dulu kena penyakit paru ya, sering batuk gitu kan. Baru sempat yang susah jalan, jadi selalu dipanggil opung. Jadi dipanggil, opung kamu bangun. Ada apa? Kamu tadi tidur kok kejang? Hah? Mana ada? Gitu. Dah berlalu deh. Masuk ke bulan Juli, radang paru, masuk rumah sakit. Sorry, itu dari bulan Februari sampai Juli? Jadi itu Aprilnya itu kejangnya beberapa kali, tapi kan saya nggak bisa ingat. Ya udah biarin aja gitu. Tapi gejala pertama kan tadi bilang bulan Februari. Berarti udah berapa bulan ya? Terus-terusan tambah. Iya, jadi yang aneh-aneh itu berulang. Bahkan yang bulan April selain kejang itu ada penurunan kadar oksigen di otak itu yang lumayan ekstrim. Sampai saya ditanya, ya apa aja, semua isinya ketawa. Karena kan kayak
otaknya tuh nggak memproses. Oh, oke. Pesan kendaraan online naik, habis itu saya bingung, ngapain saya naik ini? Gitu, wow. Bukannya saya harusnya lari itu lebih cepat. Iya, iya. Karena otaknya itu udah nggak sinkron. I see. Gitu. Nah, kata dokternya, oh ini kurang oksigen karena kamu tidurnya nggak mau pakai bantuan kemarin kan? Saya bilang, iya kadang malas. Tuh. Lalu, udah dikasih suntikan steroid itu, gejala yang tadi mata kering, kaki sakit, hidung berdarah, itu hilang begitu aja. Nah, sampai ke bulan Juli lagi, baru bermasalah lagi. Di situ masalah awalnya yang paling fatalnya ya. Karena mulai itu masuk rumah sakit, radang parunya parah, kadar oksigen di dalam otaknya selalu turun. Dipakein oksigen, harus tekanan tinggi, tapi habis itu pembuluh darah di hidungnya pecah. Jadi ngalir terus darah. Dipakein ngalir darah, gak dipakein nafasnya sesak. Jadi udah kayak galau sendiri. Okay. Dari dokter THT-nya itu dia bantuin. Dia katanya saya sedang belajar studi di Singapura dan ini ada satu obat yang sangat bagus. Dia kasih free. Nah, dari situ tetap udah keluar dari rumah sakit juga kan disuruh cek ulang ya. Ternyata itu pembuluh darahnya memang pecah semua. Dan dia bingung kenapa bisa. Gak berapa lama kakinya bengkak. Dipikir dokter, oh kebanyakan diinfus, kita kuras. Kasih obat namanya diuretik kan. Udah. Habis itu bulan 8-nya ngulang lagi. Bahkan lebih parah. Udah keluar dari rumah sakit, sama lagi pembuluh darahnya pecah, kakinya bengkak. Ini sampai ke dadanya juga bengkak, kata dokter parunya itu udah kerendam air. Sampai ke mukanya juga bengkak. Jadi dia bilang, ini kenapa ya? Dirujuklah ke dokter penyakit dalam. Karena waktu itu mulai kakinya nggak bisa jalan. Sama tangan. Terus dibilangnya kan, oh mungkin karena kamu kan masih minum obat anti TBC. Nah bisa jadi asam urat tuh. Dia minum obat asam urat juga nggak berkurang. Malah tangannya ikut nggak berfungsi. Nah dari situ kan dicek tuh asam uratnya normal. Dia pikir kan bocor albumin kan karena badannya bengkak kan. Nggak ada. Dibawalah ke rumah sakit reumatologi khusus untuk orang yang autoimun itu ada namanya polirematologi. Udah di situ dites. Namanya ada yang dites sama CRP gitu. Ya CRP. Nah, CRP itu inflammation kan? Dia itu CRP itu kayak tingkat keradangan gitu loh. Ya benar. Harusnya kan 9 aja angkanya. Punya saya 21. Habis itu dicek fungsi hati tuh, SGOT, SGPT. Nah harusnya 30 sekian aja ya. Punya saya luar biasa 500. Tapi pas di USG hati nggak ada masalah. Dikasih obat, enggak kunjung turun yang signifikan loh, hanya turun ke 300. Ini kenapa ya? Jadi aku kan sama nanya sama dokter reumatologinya, dokter nih kemarin katanya dokter penyakit dalam, ini rheumatoid arthritis. Itu kan juga termasuk autoimun itu. Iya, saya mau memastikan ini apa ya dok. Tapi dokternya galak banget. Dia coba gini, kamu nggak usah tahu, biarkan dokternya yang pusing. Wah saya beneran pusing habis itu. Gak tahu sih kenapa ya. Lama begitu terus, tapi saya kan masih aktif ya, tetap ngelawan deh ceritanya. Masih tetap ikut kompetisi, bulan Oktober masih menang itu. Lomba dengan Kementerian PUPR, masih menang. Tapi sama mulai bulan Januari, drop lagi. 2024 semakin drop. Itu kayak Februari 2 kali masuk rumah sakit. Dua-duanya radang paru, radang sendi. Dokternya itu pertama kan ngediagnosa aku SLE bulan Desember ya. Oh udah Desember kan ya. Terus kan di-confirm pas kamu tadi terakhir kali datang lagi. Di-confirm? Betul, Desember, confirm. Terus yang kedua kali juga di-confirm bagi SLE juga? Iya. Oke, berarti kan benar SLE dong? Pertamanya dia nggak kasih diagnosa ya. Tapi begitu Desember, baru dia kasih diagnosa SLE. Kalau SLE itu prognosisnya apa ya? Kita kalau misalnya mau melihat diagnosa dari SLE, dia ada 11 kriteria gejala. Dan harus ada 4 yang positif dari kriteria gejala ini. Baru harus ada hasil lab juga yang mendukung bahwa ini benar-benar disebabkan SLE. Tapi maksud saya prognosis ke depannya itu, masa depannya dia bilang apa? Misalnya contohnya apakah umurnya pendek lah, atau apa yang dia bilang ya? Atau hal tersebut? Kayaknya sih kalau masa depan untuk saya bisa lumpuh. Lumpuh ya, lupus, oke. Ya, karena kan nyerangnya di otak ya. Iya, oke. Kamu harus dengar kabar itu. Tadi kamu bilang dari awal pertama-tama, karena itu adalah rezeki. Iya. Ya kan? Maksud kamu nggak pernah marah, nggak pernah kayaknya, Tuhan kenapa terjadi itu sama saya terus kayak begini? Karena saya juga bertanya pada orang lain hal yang sama. Ketika mereka semua menangis, kami kan kalau namanya pasien autoimun tuh selalu ketemu barengan ya. Tiap minggu lu lagi.
Mereka selalu cerita saya menangis, saya sedih. Saya bilang sama. Tapi saya tanya balik, kalau kamu nangis, kamu dapat apa? Kalau kamu marah sama Tuhan, kamu dapat apa? Hal yang sama saya tanyakan pada diri saya sendiri. Gak ada yang saya dapat. Kalau misalnya saya nangis guling-guling, sambil saya marah-marah sama Tuhan, selama 3 hari bisa sembuh, saya mau kok. Tapi gak ada apa-apa kan? Jadi saya bertanya, di dalam kehidupan saya, yang mungkin tidak lama, yang sangat terbatas, yang udah nggak lihat, yang mengalami lupus, saya bisa kasih apa? Nanti saya udah meninggal, sampai di atas sana ditanya Tuhan, bukan kamu berapa, kamu nangis berapa hari. Tuhan nggak tanya itu kan. Tapi Tuhan tanya, kamu udah ngapain? Nah, dari situ saya berpikir, waktu saya yang ada ini sedikit. Dari waktu saya yang sedikit, saya bisa apa? Saya mau menyediakan masa depan untuk orang lain. Jadi kamu memutuskan untuk berpartisipasi aktif di itu, baju kamu tadi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ini. Di Himpunan Wanita Disabilitas saya sudah 10 tahun. 10 tahun. Terus, ya. Kamu ada bikin lagi juga yang baru ya? Itu juga usia sama, sudah 10 tahun. Yang SLE, bukan kamu juga aktif sekarang di SLE? Ya, ini? yang SLE itu saya baru gabung 2023. Jadi kamu sekarang masuk ke dalam, ini yayasan-yayasan semua benar ya? Himpunan Wanita Disabilitas ini dia komunitas. Dia itu organisasi masyarakat sipil. Oke. Yang Sahabat Autoimun Sumatera Utara, dia ini komunitas. Komunitas juga, oke. Yang satu lagi yang buatan kami sendiri, yang pendirinya semua tunanetra nih, itu Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru. Nah, ini tuh sekolah. Oh, oke. Khusus anak disabilitas berat ganda. Apa tujuan kamu? Tadi kan saya tahu, maksud saya kamu ingin membuat satu dampak melalui situasi kamu ada orang lain, ya kan? Tetapi kalau kamu bisa ngomong nih sama seseorang yang mengalami hal yang begitu berat sama seperti kamu alami selama ini, apa sih yang ingin mereka tuh benar-benar bisa bangkit itu apa sih? Saya ingin bilang gini, sedih itu hal yang wajar loh. Kita tidak perlu mengatakan sama seseorang, ya udahlah bersyukur aja lah, gak usah sedih. Gak ada gunanya. I feel that. Karena pertama kali didiagnosa lupus saya juga galau kok. Saya tahu lupus itu kalau misalnya pasiennya udah positif gak boleh kena matahari. Saya sengaja berjemur. Habisnya muntah-muntah. Dan saya gak bisa terima karena saya ulang tahun 26 Desember tuh. Tanggal 27-nya saya diagnosa. Jadi kalau orang bilang sama saya, kamu harus bersyukur. Di mana? Maka saya yang bilang sama teman-teman tuh hanya simpel aja deh. Kita punya waktu berapa? Apa yang bisa kita tawarkan untuk orang? Supaya pas kita nanti meninggal, jangan ada nanti tetangga yang cerita gini. Oh ya udah meninggal si ini. Kasihan ya, memang udah cocok, udah memang waktunya. Dia hidup juga, dia sedih, menderita. Ya udahlah cocok. Mana lebih enak kalau orang bilang kayak gitu, atau bilang yang satu lagi, oh iya ibu itu meninggal, selama hidupnya dia tuh baik banget, dia kerja untuk organisasi ini, dia dikenang gitu, positif sama orang, kamu pilih yang mana? Saya selalu tanya gitu. Jadi saya nggak bilang nasihatin dia, enggak. Saya hanya berikan tawaran, kamu mau yang mana? I see. Berapa sekarang members di dalam komunitas tadi 3 hal tersebut? Membernya berapa banyak orangnya? Kalau yang Sahabat Autoimun semua tuh kayak 100-an lebih. Wow, oke. Kalau HWDI ini banyak ya, di Medan aja 400-an ya. Oke. Nasional saya sampai lupa berapa. Terus yang tunanetra? Kalau yang yayasan kami itu, anak murid kami ada 10. Semuanya di Sumatera atau di sini? Kalau yang HWDI ini bergeraknya nasional. Oke, enggak, yang tadi yang tunanetra itu di mana sekolahnya? Di Medan. Oh, di Medan. Kamu tinggal di Medan atau di Jakarta? Di Medan. Oh, di Medan. Orang tua masih hidup, orang tua? Masih. Jadi kamu tinggal sama mereka atau tidak? Enggak, saya tinggal di sekolah. Oh, di sekolah sama mereka. Jadi ada guru-guru yang bantu. Kamu juga salah satu gurunya atau kamu yang bagian meng-manage ya? Dulunya saya guru. Oke. Tapi sekarang banyak kendala ini, dokter nggak mengizinkan lagi. Jadi sekarang guru-guru pun juga tunanetra atau bukan? Pendirinya dulu 5-5-nya tunanetra semua. Oke. Dan kami itu benar-benar yang dari gak ada uang. Dan sampai sekarang pun, ya itu kami punya gedung itu sumbangan. Oke. Luar biasa itu. Dan kami sehari-hari itu selalu berpikir, besok gajian gak ya? Selalu berpikir gitu. Tapi kita berserah, kita bilang gini, lihatlah di burung-burung di udara itu. Dia nggak ngapa-ngapain, dia dikasih makan tuh sama Tuhan. Itu rumput-rumput tuh tumbuh juga. Kita ini berbuat baik, kawan. Jangan takut. Kita pasti akan Tuhan bantu. Dari mana itu terserah deh, pokoknya kita akan hidup. Karena yang kita perjuangkan anak-anak ini sekolah lain udah nggak mau terima. Dia udah nggak lihat ada autisme lagi. Ada yang sampai 5 disabilitas lagi. Kan sekolah sama kita lihat dia berubah. Dari yang datang cuma nangis, sekarang bisa ngomong.
mau pipis dia. Kita tinggal nganter. Ada yang datang sujud aja, datang sampai pulang, sekarang bisa main drum. Wow. Kita kan buat baik, kita nggak buat jahat. Jadi kita jangan takut, Tuhan nggak kasih kita makan, aku bilang gitu. Wow. Walaupun saya ketar-ketir juga, karena saya yang selalu ngitungin keuangan kan. Saya cuma berani bilang gitu, cuman ya itu, kita buat baik loh, kita nggak buat jahat. Jadi kita harus percaya akan ada jalan gitu. Saya tahu bahwa begitu banyak orang difabel di seluruh dunia yang pemikiran bukan seperti kamu. Kamu like one in a million, like diamond, kayak berlian ya, yang beda. Apa sih buat kamu tuh kok bisa berbeda pemikirannya? Sangat dewasa, sangat brave. Kok bisa gitu loh? Saya lihat teman-teman saya yang disabilitas, yang tunanetra, seperti tadi saya cerita. Kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Di sinetron selalu yang ditunjukkan tunanetra ngemis. Saya mau kasih tunjuk sama dia. Tunanetra itu nggak bisa begitu ceritanya. Kita kerjanya bukan cuma minta uang sama orang. Kita bisa kerja, kita punya tangan, kita punya kaki. Yang nggak punya cuma mata. Kerja dong. Apa yang bisa dikerjain? Banyak. Kalau kamu pandai nyanyi, ya nyanyi. Pandai pijat, ya pijat. Pandai komputer, ya komputer. Kan ada komputer bicara. Wow. Nggak ada alasan untuk kita bilang nggak bisa. Untuk komunitas autoimun juga sama. Kita duduk di posisi yang sama. Saya disabilitas, saya autoimunnya yang berat. Saya pernah stroke. Tangan kanan, kaki kanan nggak bisa. Saya pernah kejang umum, badannya kejang semua. Saya pernah lupa-lupa. Pergi kemana, yang dibawa apa. Salah-salah. Pernah. Saya pernah juga yang mudah marah. Kata dokter itu memang ada pasien yang begitu. Yang dia tiba-tiba bisa marah, bantingin meja, pukul orang. Saya pernah. Saya mau pukul dia, saya bilang, kalian semua pergi jauh-jauh, jangan dekat saya. Saya mau marah. Saya nggak mau mencelakakan siapapun. Dan saya mengatakan pada pasien yang lain, kita sama. Dan saya memperjuangkan supaya kamu bisa hidup yang baik juga. Dan kamu juga harus belajar memperjuangkan supaya hidup kamu baik. Saya memperjuangkannya mana? Ya lewat komunitas. Lewat konten. Lewat advokasi. Jadi sisanya kamu harus berjuangin sendiri gitu. Kalau kamu lihat kondisi ya, treatment kepada orang-orang yang difabel, apapun juga lah bentuknya, menurut kamu apa bisa diperbaiki sih? Yang diperbaiki yang paling utama mindset. Mindset bahwa kamu bisa kerja. Buktinya apa? Saya nggak cuma ngomong, kalau saya cuma ngomong mah enak. Saya kerja di HWDI 10 tahun. Pertama kali saya masuk HWDI, saya udah disuruh penelitian bersama International Labour Organization. Orang itu pertama cuma berpikir melibatkan aja. Tapi begitu laporan kami yang keluar, dia geleng-geleng. Kenapa yang punya disabilitas bisa bagus banget? Dengan DRF, sampai tingkat musrembang ke nasional, ke Sumatera Utara, kami ikuti. Berhasil kok. Penelitian tentang HIV AIDS, berhasil. Dan penelitian terakhir tentang akses kesehatan, layanan puskesmas untuk orang disabilitas, saya lakukan juga. Waktu itu saya sudah lupus. Dan saya lakukan. Saya melihat aksesibilitasnya kurang. Saya lihat susah banget orang itu masuk ke rumah sakit. Saya berusaha advokasin kayak mana diperbaiki sistemnya, caranya. Jadi mungkin juga itu ya, akses untuk kerjaan ya. Orang difabel juga sangat terbatas di Indonesia ya. Betul. Bahkan ada diskriminasi juga pastinya. Betul. Ya. Itu dari eksternal. Tapi jangan lupa internalnya. Bantu misalnya mindset tadi kau bilang itu ya. Jadi udah dikasih kerja, kalau dia nggak mau, kita mau bilang apa kan? Bener. Orang difabel biasanya cari jodoh lebih susah atau enggak? Itu tergantung dia buka hati atau enggak gitu loh. Kalau mau cari yang sesama difabel mah gampang. Oh ya? Iya. Sorry, saya bertanya nggak? Sampai tadi gampang. Maksudnya gampang itu bagaimana? Bisa saja orang tuanya, misalnya contohnya orang tua kamu nih, kamu nikah sama seorang lain lagi. Dia pikir udah deh, satu anak aja udah susah banget karena dia difabel. Kalau dua, dan kalau dapat mantu, tambah susah lagi. Kan ada pemikiran juga kayak begitu. Ada. Ya, Tapi kalau biasanya udah sesama di komunitas kan kayak ada yang udah legowo lah daripada dia sendiri. Nah, kalau kamu pemikirannya gimana? Mendingan yaudah biar ada sesama, atau mendingan saya nggak harus memaksakan diri dengan seseorang, asal saya bisa berfungsi, produktif, dan lain sebagainya. Kalau saya punya pemikiran yang agak out of the box, dan banyak yang nggak setuju dengan apa yang saya pikirkan. Silakan. Saya memilih selibat. Selibat artinya saya akan memilih sendiri. Kenapa saya pilih selibat? Karena saya ingin menjalani kehidupan namanya susteran awam, yang tidak tinggal di biara. Bagaimana saya mengikuti prinsip kehidupan mereka, ada kaul kemiskinan, ketatan,
dan kemurnian. Marilyn, saya benar-benar sangat terkesan dan bukan terkesan, sangat humbled by your presence ya, by kamu datang hari ini dari Medan. Saya benar-benar bersyukur banget bisa ketemu kamu. Kamu DM saya kan, saya nggak kenal kamu. So thank you so much loh. Semoga ya, beberapa minggu lalu saya juga ada interview seorang difabel, tapi dia itu adalah tidak bisa bicara dan dengar ya. Dan jadi saya juga merasa kayaknya kok spirit orang-orang seperti kalian benar luar biasa hebat sekali, menandingi orang-orang yang tanda kutip normal, tidak ada difabel sama sekali. Saya pun juga belajar dari orang seperti kalian gitu loh. Ini perlu jangan banyak komplain, jangan banyak whining, just tougher ya kan. Hidup tuh kita diberkati begitu banyak sekali. So amazing banget nih Marilyn. So semoga beneran kamu bisa umur panjang, karena Indonesia perlu kamu, teman-teman kamu perlu kamu, begitu banyak perlu kamu. Ya, kamu sangat berguna loh, Marilyn. It's really impressive. It's amazing. Saya bersyukur juga bisa diundang ke sini, karena saya ke sini bukan untuk diri saya sendiri. Iya, saya tahu. Saya datang untuk teman saya. Amin. Ya, semoga dengan podcast hari ini ya, bisa banyak orang yang difabel bisa tadi ubah mindset, tapi bahkan yang non-difabel pun juga harus ubah mindsetnya. Tapi orang-orang seperti kalian yang jangan langsung menganggap ini pasti tadi awal ya bilang ini males lah, bego dan lain sebagainya. Saya tahu kamu tuh orang cerdas. Saya bilang kamu, kalau kamu bisa pinter, ada ide kayak begitu, pasti orang IQ tinggi ini pasti. Ya nggak? But seriously, it's an honor to meet you, truly Marilyn. Yeah, I really wish the best for you, yeah, for your family juga. Yeah, Marilyn, thank you so much once again loh. Ya, saya yang thank you justru karena kalau tidak ada yang seperti ini, no fire, no justice like now. Yeah. Tahu nggak perjuangan saya ke sini? Gimana? Ini tergerak dari belas kasihan. Benar-benar saya lihat teman saya ke rumah sakit tuh bolak-balik. Itu kayak gak ada obat terus. Pas ada obat katanya harus balik minggu depan, harus scan barcode dulu. Ya udah, pas udah itu mereka yang cuman jauh banget loh dari Sibolga ke Medan 10 jam. Wow. Ongkos 1,3 juta. Dia ngomong sama saya sedih, saya gak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang, Bu, saya pun gak bisa tolong, Bu. Tapi saya janji, Bu, kalau saya mengalami hal yang sama, saya akan usahakan, Bu, mencari jalan untuk Ibu. Entahkah itu dari organisasi masyarakat atau dari gimana lah, saya buat laporan, saya buat audiensi atau advokasi apa. Yang penting Ibu tertolong. Datanglah rezeki saya ini, podcast. Saya kesini yang pertama nyari dulu gimana ya sponsorisasinya saya supaya bisa nyampe. Datang ini Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bersama rekannya International Budget Partnership. Mereka bilang, saya dukung kamu, saya sponsori kamu. Karena kamu menyuarakan suara kita disabilitas. Kamu menyuarakan bagaimana akses itu harusnya dipermudah untuk semua orang. Kamu sudah kami bekali dengan pelatihan interseksionalitas, latihan anggaran, latihan tentang undang-undang, latihan mengenai apa hak-hak disabilitas. Kamu bawakan. Sehingga orang itu, masyarakat juga tahu kalau kalian harus dibantu. Bukan hanya kerja pemerintah, tapi masyarakat ikut serta membantu. Misal contoh, pemerintah ini udah buat fasilitas, masyarakat ikut merawat. Nah, jadi saya datang memperjuangkan hak mereka. Kalau orang mau bantu ke himpunan, baik itu tadi yang tunanetra sekolah kah, atau yang komunitas-komunitas tadi 2 biji itu, mereka harus kebagian, bisa share nggak? Kalau untuk Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru, nanti bisa cek di IG-nya, di YPD_Harapan Baru. Nanti ya linknya ya kita masukin. Oke, kalau yang untuk HWD ini? Dia di IG-nya juga ada. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ya kalau nggak salah. Ada info.id gitu. Terus? HWDI deh, .info.id gitu ya, Instagramnya. Kalau untuk Sahabat Autoimun Sumatera Utara, dia kalau nggak salah sih IG-nya Sahabat Autoimun. Nanti kita teman-teman share di linknya di sini ya, biar kalian juga bisa kalau membantu. Sudah pasti paling penting adalah donasi uang, benar ya? Kalau untuk Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru, benar ke bantu secara finansial. Tapi kalau untuk Himpunan Wanita Disabilitas dan juga Sahabat Autoimun, dia bukan hanya finansial. Tapi yang paling utama adalah gerakan bersama. Gerakan bersama yang membuat mereka ini diperhatikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di sekitar. Jadi kayak masyarakat dia bantu dia gitu loh. Kayak ada satu jargon yang keren banget saya lihat di baju teman saya waktu baru-baru ini ikut kegiatan gitu. Dia tulis, kalau lihat orang tunanetra, dibantu dong, jangan dilihat aja. Keren juga ya jargon dia. Dia
tulis di bajunya di belakang punggungnya. Oke, thank you so much ya once again Marilyn. God bless you ya. God bless you.